Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan perkuliahan praktikum fisiologi hewan. Ya, kali ini topik praktikum kita adalah aktivitas enzim petialin. Ya, nama lain enzim petialin adalah amilase. Karena enzim petialin bekerja mengurai amilum menjadi maltosa dan glukosa. Tujuan praktikum kita kali ini untuk mengetahui aktivitas atau kerja enzim petialin, ya, sehingga dalam praktikum ini secara tidak langsung kita juga praktikum uji amilum dan uji glukosa. Ya. Sekarang kita lanjutkan dengan alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Alat dan bahan yang kita perlukan dalam praktikum ini yaitu ini apa? Rak tabung reaksi dan tabung reaksinya. Ya. Kemudian ada lampu bunsen kaki 3 dan alas kaki 3 untuk pemanasan. Berikutnya beker gelas, kemudian ada pipet tetes, ya. Pipet tetes. Selanjutnya bahan yang digunakan Aquades. Kemudian air keran, larutan amilum 1%. Larutan amilum 1% ini dibuat dengan cara menimbang 1 gram amilum lalu dilarutkan dalam 100 ml air. Larutan amilum tersebut lalu dipanaskan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius, ya. Sambil diaduk-aduk hingga larutan amilumnya menjadi jernih, ya, menjadi jernih. Berikutnya filling A, ya, filling A dulu. Filling A yang warna biru. Kemudian filling B yang jernih. Dan larutan Lugol. Ya, ini larutan Lugol atau larutan yodium untuk menguji amilum. Sementara untuk filling A dan filling B untuk menguji glukosa, ya. Sekarang kita kembali ke larutan Lugol atau larutan yodium. Lugol nama penemunya, ya. Larutan Lugol dibuat dengan cara melarutkan kalium iodida sebanyak 2 gram ke dalam 300 ml Aquades. Ya, kalium iodida atau Ki mudah larut dalam Aquades. Selanjutnya, kristal yodium ditimbang seberat 1 gram. Dilarutkan ke dalam larutan kalium iodida tadi. Jadilah larutan Lugol. Ingat, ya. Kristal yodium mudah larut dalam larutan kalium iodida, ya. Jadi dia tidak mudah larut dalam Aquades. Jadi jangan melarutkan kristal yodium langsung ke dalam Aquades karena tidak larut, ya. Supaya mudah larut bikin dulu larutan kalium iodida, ya. Baru kristal yodiumnya dilarutkan ke dalam larutan kalium iodida tersebut. Jadilah larutan Lugol untuk uji amilum.
Prosedur kerja dimulai dengan memanaskan air keran pada suhu 37 derajat Celcius. Ya. Ingat, suhu ini diatur agar konstan 37 derajat Celcius. Kalau mulai naik, diukur dengan termometer, maka dijauhkan dari lampu bunsennya atau lampu bunsennya dimatikan. Kalau mulai turun lagi, dinyalakan lagi lampu bunsennya dan dipanaskan lagi. Ya. Berikutnya kita menampung saliva dari air liur ya, meludah kita ke beker gelas. Ya, meludah selesai kalau volume air liur yang kita peroleh cukup untuk bahan praktikum. Ya. Selanjutnya, sediakan 6 buah tabung reaksi ya. Sediakan 6 buah tabung reaksi. Masing-masing diberi label A, B, A aksen, B aksen, A aksen 2, dan B aksen 2. Ya, ke-6 tabung ini kita gunakan untuk uji aktivitas enzim petialin. Pada tabung A diisi dengan larutan amilum dengan ketinggian 1/3 tabung. Begitu juga dengan tabung B, diisi dengan larutan amilum dengan ketinggian 1/3 tabung. Selanjutnya, tabung A, ya ini tabung A ya, diisi dengan air ludah yang tadi sudah diencerkan dengan Aquades ya. Diisi dengan air ludah 2:1, 2 bagian amilum, larutan amilum, dan 1 bagian larutan air ludah. Berarti kalau tadi amilumnya 1/3 tabung, berarti sekarang air ludahnya 1/6 tabung. Ya, nah ini sekarang di tabung A sudah ada campuran amilum dan air ludah. Selanjutnya tabung B. Ini tabung B ya. Pada tabung B kita tambahkan Aquades ya, kita tambahkan Aquades sama perbandingannya 2:1, berarti amilumnya 2 bagian, Aquadesnya 1 bagian. Kalau tadi amilumnya 1/3 ketinggian tabung, berarti Aquadesnya 1/6 ketinggian tabung. Ya. Sekarang ini di tabung B ada campuran larutan amilum plus Aquades. Selanjutnya, tabung A kita masukkan ke dalam air pada suhu 37 derajat Celcius. Begitu juga dengan tabung B. Tunggu beberapa saat. Suhunya ini untuk mempengaruhi atau mempercepat reaksi enzimatisnya. Selanjutnya kita ambil, ya, kita ambil dari air panasnya. Tabung A dan tabung B. Selanjutnya kita ambil 3 ml
campuran di tabung A. Kita ambil 3 ml campuran di tabung A. Ya, 3 ml dapat, masukkan ke A aksen. Ya, dimasukkan ke A aksen. Dapat A aksen. Selanjutnya kita cuci dulu gelas ukur ya yang tadi digunakan untuk mengisi tabung A. Maaf, supaya gelas ukur yang kita gunakan tidak terkontaminasi dengan dari tabung A, tidak jadi kita gunakan gelas ukur yang dari tabung A. Kita gunakan gelas ukur yang baru yang ini ya. Ya. Ini kita sisihkan dulu. Berikutnya kita ambil 3 ml campuran dari tabung B. 3 ml. Ya, dapat 3 ml. Masukkan ke tabung B aksen. Ya, ini tabung B aksen. Kita masukkan dari tabung B 3 ml. Ya, dapat 3 ml dari tabung B jadi B aksen. Ini tabung A aksen berisi 3 ml campuran amilum dengan air ludah. Kita tetesi dengan 3 tetes spelling A. Kita tetesi dengan 3 tetes spelling A. Selanjutnya kita tetesi dengan 3 tetes spelling B. Warnanya biru sesuai warna filling A. Selanjutnya, tabung A aksen ini kita panaskan di atas dengan lampu bunsen. Ya, terus saja dipanaskan sambil digoyang-goyang. Hati-hati jangan sampai muncrat ya. Ya, kalau mulai mendidih ditarik supaya tidak tumpah isi cairan dalam tabung reaksinya. Nah, ini sudah terlihat hasilnya ya. Kita lanjutkan dengan tabung B aksen. Tabung B aksen berisi 3 ml campuran larutan amilum dan aquades. Ya, berarti ini tidak ada air liurnya, ya, tidak ada air liurnya. Kita tetesi dengan 3 tetes filling A. 3 tetes filling A. Ya. Ditambah dengan 3 tetes filling B. Ya. Ya, ini hasilnya. Warna awal biru seperti warna filling A. Ya, selanjutnya kita panaskan. Ya, kita panaskan untuk tabung B aksen. Tadi tabung B aksen berisi 3 ml campuran larutan amilum dan aquades. Hati-hati, jangan lengah. Kalau lengah seperti tadi, muncrat ya. Sudah mendidih? Ya? Sudah mendidih? Ya. Ternyata larutan amilum yang dicampur dengan aquades saja di tabung B aksen, setelah diuji dengan filling A dan filling B lalu dipanaskan, ternyata tidak berubah warna menjadi
kuning agak orange atau bahkan tidak berubah apalagi berubah warna menjadi orange ya. Berarti tabung biaksen tidak mengandung gula ya, tidak mengandung glukosa ya, tidak mengandung glukosa. Sekarang coba dipikirkan kenapa campuran amilum dengan air liur di tabung A saat diuji dengan piling A dan piling B ya, reaksinya positif ya, reaksinya positif. Ini kuning agak jingga ya, atau nanti kalau gulanya tinggi menjadi jingga tua ya, jingga tua. Ini karena kadar gulanya rendah sehingga kuning agak jingga aja. Tapi tetap positif bahwa mengandung gula yaitu glukosa. Dari mana glukosanya? Ayo dipikirkan sendiri. Padahal kan tadi tidak ada glukosa, yang ada hanya amilum dan air liur. Ya, yang ada hanya amilum dan air liur. Sementara untuk tabung B, ternyata reaksinya negatif ya, tidak menjadi jingga ya. Warnanya seperti ini, hanya reaksi dari piling A piling B yang teroksidasi ya menjadi seperti ini. Ya, ini negatif atau dengan kata lain tidak mengandung glukosa ya. Tidak mengandung glukosa. Selanjutnya untuk tabung A aksen 2. Tabung A aksen 2 ini kita isi dengan larutan amilum yang dicampur dengan air ludah dari tabung A. Ini kurang lebih dengan interval waktu 10 menit dari yang tabung A aksen 1 tadi. Ya, panaskan. Hati-hati sambil digoyang-goyang. Kalau mulai mendidih ditarik ya, supaya cairan di dalam tabung reaksi tidak keluar ya. Nah, ini mulai berubah warna. Mulai berubah warna ya. Mulai berubah warna. Nah, sekarang orange ya. Nah, sekarang orange. Ternyata setelah 10 menit interval waktu dari awal percobaan di A aksen lebih jingga. Artinya apa? Ada waktu yang diperlukan untuk bereaksi mengubah amilum menjadi glukosa. Artinya apa? Pada menit pertama atau pada awal percobaan ini di tabung A aksen hanya sedikit yang amilum yang berubah menjadi glukosa. 10 menit berikutnya ternyata lebih banyak amilum yang berubah menjadi glukosa. Ya, terbukti dengan warna yang lebih jingga ya. Ini pembandingnya ya. Nah, ini untuk pembanding A aksen ke A aksen 2 ya. A aksen ke A aksen 2 ya, karena makin lama reaksi makin banyak terjadi sehingga produk reaksi juga makin banyak. Dalam hal ini bahan reaksinya amilum bereaksi dengan enzim yang ada di air ludah, menghasilkan glukosa yang lebih banyak. Ya.
Selanjutnya dari biaksen. Kita ambil, bukan biaksen, dari B ya. Dari B, maaf, bukan biaksen. Dari tabung B, kita ambil 3 mili. Tabung B ini mengandung amilum plus aquades. Ya, plus aquades. Kita masukkan ke dalam tabung biaksen 2. Ini dari tabung B, setelah 10 menit, kita ambil 3 mili, masukkan ke tabung biaksen 2. Jadi tabung biaksen 2 ini berisi larutan amilum plus aquades tanpa air liur. Setelah interval waktu 10 menit. Lalu kita uji dengan peling A dan peling B. Kita tambah 3 tetes peling A. Dan 3 tetes peling B. Hasilnya, ya, warna biru, agak biru seperti peling A. Selanjutnya kita panaskan. Kita panaskan di atas lampu bunsen sambil digoyang-goyang agar tidak muncrat. Ya, kenapa bisa muncrat? Kalau tidak digoyang dia mendidih hebat lalu muncrat keluar. Ini warna larutan amilum yang dicampur dengan aquades. Ditetesi dengan 3 tetes peling A dan 3 tetes peling B. Warnanya agak kebiruan seperti warna peling A. Ya, sekarang kita panaskan. Kita panaskan. Ya, terus kita panaskan, tunggu hasilnya. Nah, mendidih juga sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ternyata tidak ada perubahan warna ya. Berarti tidak mengandung glukosa ya. Berarti pada tabung biaksen 2 ini juga tidak mengandung glukosa. Ya, nah percobaan uji dengan menggunakan peling A dan peling B pada A aksen dan B aksennya itu diulang lagi ya 10 menit berikutnya. Diulang lagi 10 menit berikutnya. Bagaimana perbandingan warna untuk 10 menit berikutnya pada tabung A? Apakah pada tabung B 10 menit berikutnya juga tidak berubah? Nah, catat hasil pengamatan Anda ya. Selanjutnya kita lakukan uji amilum. Dimulai dengan tabung A yang tadi. Tabung A ini berisi campuran larutan amilum plus air liur ya. Air liur. Kita ambil 3 mili seperti tadi ya. Kita ambil 3 mili. Seperti tadi. Dapat 3 mili. Masukkan ke tabung yang ini ya. Ya. Ini 3 mili
larutan amilum dicampur dengan air liur. Kita uji dengan larutan lugol. 3 tetes larutan lugol ya. Larutan lugol disebut juga IKI atau larutan yodium. Kalau tidak memiliki larutan yodium atau larutan lugol, bisa menggunakan obat merah yang mengandung yodium. 3 tetes ya. Ya, ternyata warnanya tetap warna merah yodium, artinya tidak berubah warna. Berarti di larutan A merupakan campuran amilum dan air liur. Amilumnya negatif atau tidak ada lagi amilumnya. Kenapa? Karena saat diuji dengan yodium ini warnanya justru warna yodium ya. Nah, berarti tidak ada lagi amilumnya. Dari larutan B ya, larutan B stoknya. Ini larutan B mengandung amilum, larutan amilum plus aquades. Jadi dia tidak mengandung air ludah. Hanya amilum plus aquades. Kita ambil 3 mili. Ya, dapat 3 mili. Masukkan ke tabung kosong yang lain, yang ini ya. Ya. Nah, ini tabung yang mengandung amilum plus aquades. Tidak ada air liur. Kita uji dengan larutan lugol atau dengan lihat perubahan yang terjadi ya, mulai muncul warna biru ya, warna biru. Kita lihat. Nah, ini berarti apa? Pada tabung ini kandungan amilum positif ya. Kenapa positif? Karena saat larutan diuji dengan larutan lugol atau IKI atau larutan yodium, ternyata berubah warna menjadi biru ya, biru sampai hitam, biru kehitaman kadang ya. Apabila kadar amilumnya sangat tinggi, dia jadi biru kehitaman. Kalau kita aduk gimana? Nah, ini sudah diaduk. Nah, ini menunjukkan perubahan warna menjadi biru, artinya amilum positif atau ada kandungan amilum dalam tabung ini yang berasal dari tabung B. Di mana tadi tabung B itu campuran amilum dengan aquades saja. Tidak ada air liurnya. Berarti masih ada amilumnya. Nah, ini tadi percobaan kita untuk menguji aktivitas enzim petialin ya. Enzim petialinnya dalam air liur. Ya, dalam air liur. Yang tidak ada air liurnya, ternyata amilumnya masih ada. Ini terbukti dengan diuji dengan larutan lugol atau dengan larutan IKI atau dengan larutan yodium. Ternyata berubah warna menjadi biru, berarti masih ada amilumnya. Ya. Nah, demikian percobaan kita hari ini ya. Mohon Anda membuat laporan praktikum ya, tentu saja dengan mengorganisasi data yang diperoleh pada praktikum ini, lalu dianalisis,
Dibuat laporannya sampai kesimpulan. Format laporan seperti biasa. Ya, demikian tadi praktikum kita tentang aktivitas enzim petialin ya. Sekali lagi jangan lupa bikin laporan praktikumnya, dikumpul paling lambat minggu depan ya. Mohon jangan terlambat mengumpul praktikumnya ya. Kalau duluan boleh sebelum seminggu, besok atau lusa boleh aja duluan ya. Tapi paling lambat minggu depan kumpul laporan praktikumnya. Saya akhiri praktikum kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.